saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ibunda tercinta Ibu Aminah Cendrakasih yang kita... Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ibunda tercinta Ibu Aminah Cendrakasih yang kita kenal sebagai emaknya. Saya mendapat kabar tadi setelah Mbak Isya dari putrinya Mbak Lala yang memberi kabar bahwa emaknya meninggal dunia. Tapi memang saya dengar dalam 1,5 bulan belakangan ini kondisi emaknya memang semakin drop. Apalagi saya dengar beliau juga sempat kena COVID. Jadi saya nggak tahu apakah wafatnya beliau karena COVID atau memang karena usia beliau juga sudah 80 lebih. Jadi ya beliau sudah cukup lama tidak menderita, tapi ya terkulai saja karena beliau lumpuh dan buta. Jadi memang ini yang terbaik lah buat emaknya. Allah pasti lebih cinta daripada kita. Jadi sekali lagi saya atas nama keluarga besar Ibu Aminah mohon maaf sebesar-besarnya apabila semasa hidup beliau punya salah. Ya mudah-mudahan kita bisa memaafkannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, tapi Pak Haji ini lokasinya Pak Haji sekarang lagi di luar negeri Pak Haji ya? Saya memang kebetulan lagi general check up. Saya lagi di Singapura, lagi general check up. Ya saya juga kondisi saya kan, saya juga udah pasang ring 4, jadi saya juga harus kontrol. Ya sekalian memang libur bawa cucu sebetulnya sih. Nah insya Allah hari Jumat saya baru pulang ke Jakarta. Nah, mungkin saya baru bisa datang berkunjung ke makam beliau mungkin setelah hari Jumat itu. Oke, Pak Haji sempat mendengarkan kabar dari anaknya almarhumah Pak Haji. Nah mungkin sempat ada komunikasi mungkin Pak Haji meninggalnya karena apa mungkin atau gimana Pak Haji sudah mendengar kabarnya? Halo. Pak Haji maaf putus-putus suara Pak Haji. Saya nggak sempat bertanya meninggal karena apa. Putrinya cuma bilang kayak dan setelah itu beliau meninggal. Ya memang saya nggak. Tapi tadi anaknya Mbak Lala bilang setelah Mbak Isya itu beliau sempat muntah. Dan kalau menurut Mbak Lala itu seakan-akan meninggal dunia dengan tenang. Jadi saya nggak tahu karena apa. Oke, tapi Pak Haji terakhir jenguk almarhumah kapan Pak Haji? Saya memang sudah cukup lama karena pandemi ini kan saya juga menjaga sekali ya karena ya emaknya umur udah 80, saya juga komorbid. Jadi ya saya lebih banyak memang melalui telepon aja. Saya bicara dengan emaknya dengan HP anaknya Mbak Dede. Jadi memang saya nggak datang ke rumah. Saya hanya bicara melalui telepon. Mungkin kira-kira 1-2 bulan yang lalu lah saya terakhir bicara sama emaknya melalui telepon. Itu aja. Oke, Pak Haji waktu telepon sama almarhumah bicara soal apa Pak Haji? Mungkin soal kondisi kesehatan almarhumah atau apa Pak Haji mungkin? Iya, beliau ini kan semangat. Ya maaf kalau semangat kalau Sidul itu kapan rencana tayang karena dia tahu kita juga ya bukan baru tapi menyelesaikan sinetron Sidul. Jadi ya pembicaraan saya hanya kepada memberikan semangat aja kepada beliau karena kita tahu kan maknya ini sudah lama lumpuh dan buta kan. Walaupun memang ya kadang-kadang hampir tiap bulan mungkin 2 bulan sekali saya kirimkan obat tetes mata yang memang tidak ada di Jakarta. Saya kirim ke beliau karena beliau memang memerlukan obat itu. Jadi artinya kalaupun saya bicara mamanya, saya tidak mempersulit atau menanya tentang kesehatan. Saya hanya memberikan semangat saja kepada beliau. Itu aja sebetulnya. Oke, tapi mungkin Pak Haji kan sempat bilang sering ngasih obat mata yang dari luar negeri Pak Haji itu biasanya per bulan kah atau gimana Pak Haji kepada almarhumah? Ya memang biasanya kalau obat matanya habis pasti Dede putrinya yang memang emaknya tinggal
selalu memberi kabar, Bang, obat tetes manya udah habis, jadi ya baru saya karena obat ini cukup obat keras ya, jadi ya apa ya, nggak bisa di stok lama gitu, karena kita kan nggak tahu expirednya segala macam. Jadi memang obatnya ini saya juga belinya dari Singapura. Jadi terpaksa ya beli dari Singapura gitu loh. Nah jadi obat itu diperlukan karena jadi dia perlu obat mata yang khusus. Itu aja sebetulnya. Pak Haji bentar, maaf kondisinya agak terganggu bentar Pak Haji. Ya. Nah, udah enak ini. Ya, Pak Haji, tapi mungkin boleh flashback sedikit Pak Haji mengenai riwayat penyakitnya almarhumah tuh apa aja sih mungkin Pak Haji sebagai sahabat mungkin udah mengikuti. Iya, maknya ini kan beliau glukoma yang mengakibatkan kebutaan. Kemudian beliau juga pernah sekali waktu, tapi tidak pada waktu syuting Sidul, waktu lagi syuting apa katanya terjatuh, sehingga beliau jatuh duduk dan itu membuat beliau menjadi lumpuh. Jadi barangkali ya hampir mungkin lebih dari 15 tahun maknya itu lumpuh dan buta. Jadi beliau hanya ya di kamar, di kasur, kemudian ya memang apa ya, maknya ini apa ya, ya beliau sebetulnya punya rumah yaitu di daerah apa namanya di Tangerang sana, cuman sering banjir jadi terpaksa ya saya pindahkan sementara ke rumah anaknya ada di Bintaro, karena kalau banjir di rumah maknya itu bahkan kalau kita ngeluarin maknya itu bisa dari genteng di lantai 2, jadi itu lantai apa sulitnya seperti itu. Nah jadi artinya ya di masa tuanya maknya ini ya dia bahagia walaupun kondisi seperti itu, beliau nggak pernah mengeluh, beliau terima apa adanya. Cuman ya itulah tadi kadang-kadang aduh maknya udah mulai pikun nih Dul, susah udah ngomongnya nih ya, makanya saya bikin skenario yang bicaranya sebentar-sebentar aja. Nah insya Allah barangkali dalam waktu segera Sidul The Series akan ditayang di stasiun televisi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi apa ya? Menjadi penghormatan terakhir kita kepada maknya, dan pemirsa bisa menerima kehadiran maknya dengan seutuhnya. Jadi sekali lagi saya mohon doa dari seluruh penonton setia Sidul dan seluruh masyarakat Indonesia, mudah-mudahan maknya husnul khotimah. Amin. Tapi mungkin Pak Haji melihat perjuangan almarhumah dalam menghadapi penyakitnya gimana Pak Haji? Mungkin semangat emaknya ketika sakit seperti apa melihatnya Pak Haji? Ya emaknya ini orang yang nggak pernah ngeluh ya. Ya mungkin beliau sakit tapi beliau bisa menerima kok. Beliau bisa menerima. Artinya beliau nggak pernah mengeluh. Aduh saya buta, saya lumpuh. Enggak. Ya, beliau apa ya? Ya beliau menerima apa adanya. Mungkin memang sudah harus begini gitu loh. Jujur ya kita sendiri ya barangkali yang orang luar melihatnya kan sedih, tapi emaknya oke aja, cuman satu belakangan dia bilang aduh Dul, emaknya udah susah nih apa ngapalin dialog, udah mulai pikun gitu kan, suara juga ya, kemudian juga kondisi fisiknya belakangan menurun sekali, kurusnya luar biasa. Ya mungkin faktor umur juga ya, karena juga makan juga ya orang sakit begini kan makan juga mungkin tidak senyaman kita kan. Jadi memang fisiknya memang sangat kurus sekali. Oke. Kenangan-kenangan yang sering teringat sama Pak Haji dengan maknya apa mungkin Pak Haji mungkin? Iya, kenangan mungkin kalau dikatakan kenangan terakhir ya kita sebetulnya udah lama, mungkin udah hampir setahun yang lalu kita menyelesaikan Sidul The Series kan. Ya dalam kondisi beliau yang sudah kurus dan pikun segala macam, saya tetap menghadirkan beliau sebagai ibu, karena selama emaknya masih ada, beliau adalah ibunya Dul. Saya nggak akan pernah ganti karena memang sudah begitulah. Saya menerima apa adanya dan beliau bermain dalam kondisi ya fisik yang lemah, tapi luar biasa daya tangkap dialognya masih cukup baik, walaupun saya tidak memberanikan diri untuk membuat dialog panjang kepada maknya, jadi cukup saya potong pendek-pendek saja. Oke, sosok almarhumah bagi seorang Om Haji Rano Karno apa mungkin?
Saya kenal maknya ini mungkin di saat saya dari kecil kali ya. Saya kenal pertama kali malah kenal ibunya, Mak Uwo, Ibu Woli Sutena. Itu pada waktu saya masih syuting, ya mungkin syuting Malin Kundang tahun-tahun 72, 73. Nah, saya kenal pertama kali dengan ibunya sementara, baru ketemu maknya setelah main sama Babe, Benyamin, ada beberapa film, nah di situ baru. Tapi jujur akrab saya dengan maknya ya sejak Sidul menjadi sinetron tahun 92. Sejak itulah saya dekat. Tapi sebetulnya saya tahu maknya malah dari saya kecil, dan saya juga kenal ibunya dulu daripada maknya. Ya, kita udah seperti keluarga lah. Jadi saya cukup kehilangan, walaupun saya berdoa kepada Allah, memang ini yang terbaik lah. Melihat kondisi fisik emaknya yang semakin lemah, Allah pasti jauh punya alasan untuk memanggil beliau. Oke, Pak Haji mungkin udah ada komunikasi dengan teman-teman rekan-rekan Sidul anak sekolahan, Pak Haji? Semua udah saya hubungin tadi. Mbak Lia baru aja telepon saya. Kemudian semua kita kebetulan ada grup juga, ada grup ya Sidul, semua udah saya kasih kabar. Ya cukup terkejut lah semua, walaupun apa ya kita semua menerima apa yang memang terjadi. Ini yang terbaik buat banyak ya. Kita tahulah puluhan tahun beliau terkulai, lemah, tidak berdaya. Ya, ini yang terbaik buat Manya. Sudah ada informasi belum Pak Haji mungkin mengenai kapan akan dimakamkan? Saya baru mendapat kabar katanya besok. Mungkin, tapi saya minta maaf, saya belum valid informasinya. Ada yang bilang mungkin di karet bifak dijadikan satu dengan makam Mak Uwo. Tapi saya jangan diinin dulu. Mungkin kita tunggu saja, atau mungkin teman-teman dari media bisa menghubungi keluarga yang ada di Jakarta. Saya khawatir, saya takut mungkin nanti saya sampaikan salah sehingga menjadi kecewa kita semua. Tapi marilah kita berikan pelayanan terbaik buat almarhum. Mudah-mudahan beliau tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada rencana dari teman-teman Sidul anak sekolahan akan mengantarkan almarhumah ke tempat terakhirnya mungkin? Yang lain, rekan-rekan yang lain? Saya nggak tahu, tapi artinya mereka sudah tahu. Ya mungkin kalau saya ya arti kayak gini, Mbak Maudi itu kan sekarang tinggal di Bali. Oke. Kemudian yang saya tahu Suti juga sekarang lah. Apakah mereka saya harus mengatakan jujur, saya baru bisa pulang hari Jumat. Saya nggak bisa pulang besok karena ya kebetulan ya penerbangan sudah diatur, dan dari tadi saya juga mencari penerbangan, semuanya penuh karena ya kita tahu nih musim libur, jadi agak sulit untuk mencari penerbangan mendadak seperti ini. Jadi mungkin saya nggak janji, tapi saya yakin pasti mereka kalau ada di Jakarta atau di sekitarnya, Pak, insya Allah mereka akan hadir untuk mengantar maknya sampai ke makamnya. Oke. Pak Haji, pernah nggak sih Pak Haji ada momen di mana mungkin almarhumah cerita ke Pak Haji begitu mengenai apa yang diinginkan oleh almarhumah gitu yang belum tercapai, sempat ada cerita-cerita soal itu mungkin Pak Haji? Saya merasa kayaknya udah apa ya, apa yang beliau mau kayaknya sudah apa ya, mungkin tercapai lah ya. Sampai yang terakhir yang saya tahu kan beliau ingin renovasi rumahnya yang ada di Tangerang sana. Alhamdulillah sudah dibetulin, karena memang dulu sering banjir, jadi ya kita tahulah kalau kondisi rumah banjir segala macam. Itu sebetulnya yang ingin maknya ya bukan terakhir, tapi dia ingin sekali rumahnya bisa diperbaiki, dan insya Allah sudah diperbaiki. Oke, Pak Haji, ini kan mengenai Sidul akan seriesnya akan tayang di salah satu stasiun televisi. Nah, ini kan mungkin menjadi project terakhirnya almarhum mamanya di sini mungkin Pak Haji. Tapi sempat ada planning nggak sih Pak Haji mengenai akan ada project lagi ke depannya gitu untuk syuting awalnya gitu, ada planning sebelumnya atau gimana Pak Haji? Saya sebenarnya sekarang sedang menyiapkan season kedua ya. Oke. Ini season Sidul series memang hanya 8 episode. Oke. Tapi sedang saya siapkan season kedua, dan skenario sedang saya garap dengan tim. Ya dengan keadaan begini pasti akan ada perubahan. Tapi sebetulnya saya sudah bayangkan satu saat akan terjadi ini.
Jadi ya itulah Sidul ini barangkali kan seakan-akan perjalanan hidup ya. Ini adalah sebuah kenyataan yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa satu saat kita pun juga pasti akan pergi. Benar. Jadi memang season kedua sudah saya siapkan, tapi dengan kenyataan seperti ini pasti harus saya rubah awalnya tentang kepergian maknya. Oke, artinya sempat akan melibatkan almarhumah berarti ya di season kedua ya? Oh Pak Haji? pasti. Selama maknya masih ada, dia tetap akan menjadi ibu walaupun dia sudah tidak bisa apa-apa. Oke, mungkin Pak Haji terakhir boleh doanya dan mungkin untuk keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan segala macam, Pak Haji boleh? Iya, saya mohon kepada seluruh keluarga besar atau penonton Sidul, mari kita berdoa untuk almarhum Ibu Aminah Cendrakasih. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak keluarga besar yang ditinggalkan sabar, ikhlas. Ini yang terbaik buatnya. Kita sudah tahu hampir 20 tahun. Banyak tertidur saja. Beliau lumpuh dan buta. Cukuplah. Cukup kalau dikatakan penderitaan, mungkin kesepian beliau di dalam sebuah kamar. Ini yang terbaik. Jadi sekali lagi, mari kita doakan mudah-mudahan maknya atau Ibu Aminah Cendrakasih husnul khotimah. Oke, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama, salam semua. Ya, salam Pak Haji ya, siap. Terima kasih Pak Haji.